Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview buku Entrepreneurship bagian 10, yaitu Marketing for Entrepreneurial, yaitu pemasaran untuk kewirausahaan. Yang pertama ada definisi pemasaran kewirausahaan. Definisi pemasaran kewirausahaan ini yang sering dikutip adalah identifikasi proaktif dan eksploitasi peluang untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui pendekatan inovatif untuk manajemen risiko, peningkatan sumber daya, dan penciptaan nilai. Investor itu lebih peduli tentang apakah seorang wirausahawan dapat mendemonstrasikan permintaan dan menghasilkan uang tunai daripada apakah wirausahawan tersebut memiliki rencana bisnis yang rapi atau label yang diakui. Kemudian ada komponen pemasaran yang efektif. Yang pertama itu ada filosofi pemasaran. Dalam buku ini terdapat 3 filosofi pemasaran, yaitu yang pertama produksi, penjualan, dan konsumen. Filosofi yang digerakkan oleh produk didasarkan pada keyakinan bangun dan mereka akan datang, bahwa Anda harus menghasilkan produk yang baik secara efisien dan mengkhawatirkan penjualannya itu nanti. Kemudian yang kedua, filosofi yang didorong oleh penjualan, berfokus pada penjualan dan periklanan pribadi untuk membujuk pelanggan agar membeli produk dari perusahaan tersebut, terlepas dari kualitas produknya. Kemudian yang ketiga, filosofi yang digerakkan oleh konsumen, bergantung pada penelitian untuk menemukan referensi, keinginan, dan kebutuhan konsumen sebelum produksi itu benar-benar dimulai. Kemudian ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah proses mengidentifikasi sekumpulan karakteristik tertentu atau subkelompok yang membedakan suatu kelompok konsumen dari yang lain. Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini ditentukan oleh banyaknya jenis dan pola karakteristik konsumen. Namun pengusaha harus memusatkan perhatian hanya pada 2 pertimbangan, yaitu karakteristik pribadi dan karakteristik psikologis. Kemudian yang ketiga ada pertimbangan utama bagi pengusaha. Ada 5 contoh langkah yang dirancang untuk membantu wirausahawan mengikuti pendekatan terstruktur untuk mengembangkan rencana pasar. Yang pertama itu ada menilai kelakuan dan kelemahan dengan menekankan faktor-faktor yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan. Kemudian yang kedua, kembangkan tujuan pemasaran bersama dengan sasaran penjualan jangka pendek dan menengah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Yang ketiga, kembangkan strategi produk atau layanan. Strategi produk ini dimulai dengan mengidentifikasi pengguna akhir, grosir, dan pengecer serta kebutuhan dan spesifikasinya. Kemudian yang keempat, kembangkan strategi pemasaran. Strategi ini diperlukan untuk mencapai sasaran penjualan jangka menengah dan jangka panjang serta tujuan pemasaran jangka panjang perusahaan. Kemudian yang kelima ada tentukan struktur harga. Struktur harga perusahaan menentukan pelanggan mana yang tertarik serta jenis atau kualitas produk atau layanan yang akan disediakan. Kemudian yang keempat ada pemasaran di internet. Pertama, internet itu memungkinkan bisnis untuk meningkatkan kehadiran dan ekuitas mereknya di pasar. Perusahaan dan merek situs memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan keseluruhan misi perusahaan. Yang kedua, internet memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pelanggan baru di seluruh dunia dan pengusaha harus siap untuk pelanggan global sejak hari pertama. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.